Tuan yang hebat. Cara Jian Men-er dengan penuh hormat menangani wanita itu sepenuhnya menggambarkan sifat hubungan mereka. Hamen, Sui Hangxin mengangguk, mengalihkan pandangannya ke tribun. Aku tidak menyangka kamu juga akan berada di sini, Tuan Bai Chong. Penatua Shui, sudah begitu lama sejak kita terakhir bertemu. Apakah kamu baik-baik saja? Belasan Bai Chong tampak agak kaku. Halo? Kedatangan penatua Shui dari Sekte Pedang Tianyuan membawa cahayaka. Pedang Marquis Mansion kami yang sederhana. Jian Xinhong berdiri dengan wajah penuh senyum. Pakar terkenal lainnya di tribut mengikuti petunjuknya dan mengucapkan salam. Mereka harus rendah hati dalam menghadapi status terkemuka dari penatua Sekte Pedang Tianyuan. Mata Bai Chong berkedip saat dia menatap Sui Hangxin. Dia adalah satu-satunya yang tidak bangun untuk menyambutnya. Kau terlalu sopan, katanya. Tersenyum tipis. Kemudian Sui Hangxin naik ke arena. Seorang pelayan dari Sword Marquis Mansion segera menyiapkan kursi untuknya. Pria muda yang tampak murad mengikuti. Sui Hangxin memilih untuk berdiri diam di sisinya. Penatua Shui, apakah gadis itu muridmu? Bai Chong bertanya dengan santai. Kamu benar. Sui Hangxin mengangguk. Saya menerimanya sebagai murid pribadi 2 tahun lalu. Kali ini, aku sebenarnya di sini untuk membawanya kembali untuk berkultivasi. Di Sekte Pedang Tianyuan, murid pribadi, berkultivasi di Sekte Pedang Tianyuan. Semua orang di tribun menarik napas. Itu adalah satu-satunya Sekte Pedang Tianyuan. Agar Jian Men-er memasuki sekte semacam itu dan diterima sebagai murid pribadi oleh penatua, itu hanya berarti dia ditakdirkan untuk masa depan yang hebat. Belum lagi, itu berbicara banyak tentang bakatnya yang luar biasa. Ini menimbulkan kegemparan di Drill Ground. Sekte Pedang Tianyuan. Jian Men-er diterima sebagai murid pribadi oleh penatua Sekte Pedang Tianyuan. Awalnya, dia sudah sangat kuat. Sekarang dia akan berkultivasi di Sekte Pedang Tianyuan. Masa depannya adalah yang menjanjikan. Sepertinya Sword Marquis Mansion kita akan menyambut ahli lain segera. Dia bahkan mungkin lebih kuat dari tuan rumah. Banyak mata tertuju pada Jian Men-er. Dia, yang sudah eye-catching di tempat pertama, menjadi lebih menyilaukan di bawah perhatian. Sebelumnya, bakat bawaannya sudah cukup untuk membuat orang lain putus asa. Dia sekarang bahkan lebih sempurna sebagai murid pribadi dari penatua Sekte Pedang Tianyuan. Tidak ada yang berani mempertanyakan prestasi masa depannya. Dia benar-benar putri pilihan dewa. Tianyuan Sword Sekte. Jian Wushuang menyipitkan mata tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Di tribun, Jian Lan bersemangat tinggi dan berkata, mari kita mulai pertempuran kita hari ini. Pertempuran Sword Marquis Token tahunan telah dimulai. Pertempuran ini dibagi menjadi 2 babak. Pertama adalah teknik seni bela diri, diikuti oleh Cultivation of Spiritual Power. Tentu saja, pertarungan ini tidak dimaksudkan untuk menjadi duel. Sudah cukup selama semua orang menunjukkan teknik seni bela diri terkuat dan penumbuhan kekuatan spiritual. Maju satu persatu sesuai dengan nomor yang Anda terima dalam lotre. Teriak Jian Lan. Pertama, Jian Lian. Semua orang di Drill Ground segera memusatkan perhatian mereka pada Jian Lin. Hah? Jian Lin yang pertama. Sementara aku yang terakhir. Jian Wushuang melihat nomor 38 di tiketnya dari loter. Tepatnya ada 38 anak muda yang ambil bagian dalam pertempuran ini. Jadi dia yang terakhir. Di bawah mata semua orang, Jian Lin mengambil napas dalam-dalam dan perlahan-lahan berjalan maju ke arena. Tunjukkan kami teknik seni bela diri terkuat Anda. Atau apa yang Anda paling terampil, kata Jian Lan. Saya mengerti. Jian Lin mengangguk dan mulai menunjukkan teknik seni bela dirinya. Mengaum. Seekor harimau raksasa, seluruhnya disulap dari kekuatan spiritual. Muncul di depannya, merong keras. Tinju mengaum 3. Itu teknik Jian Lin yang terkuat, sekaligus paling terampil. Cepat dan keras, langkah ini juga penuh kekuatan dan kekuatan. Luar biasa. Apa pukulan yang sombong? Seruan segera bergema di sekitar Drill Ground. Hemeng, tidak buruk. Anda bisa pergi sekarang. Perintah Jian Lan. Melirik Jian Lin yang perlahan-lahan kembali ke posisi netral. Jian Lin mengangguk dan perlahan berjalan dari arena di bawah mata semua orang.
Dia melirik Jian Wushuan pada saat yang sama. Merasa gugup setelah melihat wajah pokernya. Dia cukup senang dengan penampilannya hari ini. Tapi dia telah menggunakan face-nya yang mengaum, macan dan masih kalah dari Jian Wushuang sebulan yang lalu. Pengalaman itu tak terhindarkan membuatnya trauma. Selanjutnya, Jian Qiu. Semua murid pergi ke arena untuk menunjukkan teknik seni bela diri terbaik mereka. Satu persatu, banyak dari mereka memilih untuk memamerkan ilmu pedang mereka. Mereka cukup bagus untuk memiliki level seperti itu di jalur round, tetapi sulit bagi mereka untuk meninggalkan kesan pada para ahli terkenal di antara para penonton. Selanjutnya, Jian Meng-er. Ketika Jian Lan membaca nama putrinya, dia sengaja membuat suaranya terdengar berapi-api. Kegembiraan segera menyapu semua orang di drill ground, termasuk para ahli terkenal di tribun. Mereka semua menatapnya. Mereka memiliki harapan tinggi untuk putri terpilih ini. Mengenakan pakaian putih, Jian Meng-er berjalan ke arena. Dia pertama kali membungkuk kepada orang-orang di tribun sebelum memulai demonstrasi ilmu pedang. Suara mendesing. Tidak terhunusnya tepi pedangnya menyebabkan gema pedang yang menusuk bergema melalui drill ground. Gema pedang membawa jejak samar killing intent. Datang dari pedang pembunuh kelas 1. Pedang pembunuh 3 kali. Dari rumah besar Marquis. Desir, cahaya pedang yang melambai begitu lembut, sehingga memberi penonton perasaan melayang di laut. Ini seni pedang gelombang superposisi. Saat Jian Meng-er menunjukkan sword art ini, semua orang segera mengenali apa itu. Menarik. Dari I-10 Sword Arts of Sword Pavilion kelas 1, dia memilih yang ini. Sepertinya dia sangat percaya diri. Kata Bai Chong, tersenyum. Kamu tampaknya memahami seni pedang ini dengan sangat baik. Kata Shui Hingxin santai. Baru saja, jawab Bai Chong. Ini hanya seni pedang kelas 1. Tapi jika kau bisa menggunakannya sampai akhir, kekuatannya bisa melampaui seni pedang kelas 1. Oh, sisa orang di tribun menjadi tertarik. Jian Xinghon, kau adalah pedang Marquis Mansion Master. Anda harus menjadi orang yang paling akrab dengan seni pedang ini. Mengapa Anda tidak menjelaskannya? Bai Chong melemparkan tanggung jawab untuk menjawab Jian Xinhong. Hai, Bapak ke Bai Chong, kamu benar. Jian Xinhong segera memberikan penjelasannya. Meskipun sword art, semacam ini hanyalah salah satu dari I-10 Sword Out of Sword Pavilion kelas 1. Itu cukup istimewa. Jika Anda menunjukkan sword art secara keseluruhan, kekuatannya tidak kurang dari sword arts kelas super yang legendaris itu. Ini disebut wave superposition. Sword art karena pengguna dapat mengumpulkan kekuatan sword art saat mereka terus menggunakannya. Sebenarnya hanya ada satu gerakan sejati untuk seni pedang ini, dan itulah teknik pemisahannya. Ini sangat sederhana, hanya membelah, tapi proses pemisahan akan menumpuk, kekuatan saling menindih satu sama lain dan akhirnya menjadi lebih besar. Dengan cara ini, seni pedang secara alami menjadi lebih kuat dan akhirnya melampaui tingkat seni pedang kelas 1. Kekuatan sword art akan menumpuk. Beberapa ahli terkenal di mimbar tidak bisa menahan diri untuk dipindahkan. Situ Qingyu melanjutkan, sword art semacam ini membutuhkan penerapan kekuatan yang ketat. Maman, Jian Xinhong mengangguk. Wave superposition swords art harus terus menyimpan kekuatan, sehingga itu bisa menjadi lebih kuat. Dalam keadaan normal, jika kekuatannya bisa tumpang tindih 7 kali, yaitu jika pengguna dapat menunjukkan 7 gerakan, seni pedang akan mencapai level mendalam. Seni pedang ini membutuhkan 7 gerakan untuk mencapai level mendalam. Mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa dilakukan oleh jenius luar biasa dari Sword Marquis Mansion ini. Situ Qingyu tersenyum. Semua orang menantikan penampilannya. Di arena, ilmu pedang Jian Meng-er sangat halus, menumpuk gelombang demi gelombang. Dia membuat pedang pertamanya bergerak tanpa ragu sedikit pun. Langkah kedua, ketiga, dan keempat juga instan. Yang kelima, keenam, dan ketujuh dengan cepat mengikuti. Prosesnya lancar tanpa jeda. Para penonton dapat dengan jelas melihat kekuatan seni pedang Jian Meng-er menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Itu adalah hasil dari kekuatan superposing satu sama lain. Namun, ketika sampai pada gerakan pedangnya yang ketujuh,
Tidak ada kegemparan di drill ground. Untuk menggunakan 7 gerakan, mencapai level mendalam di Wave Superposition Sword Art, tidak ada yang mengesankan. Namun, setelah gerakan pedang ketujuh, dia menyesuaikan pergelangan tangannya. Hai, sambil menangis, dia menunjukkan gerakan pedang ke-8. Seni pedang telah ditumpangkan 8 kali dan kekuatannya telah melampaui batas. Seni pedang kelas 1. Ini gerakan pedang ke-8. Seruan bergema di seluruh drill ground. 7 langkah akan mengarah ke tingkat mendalam dari gelombang superposisi Swords Art. Sedangkan langkah ke-8 berarti seni pedang mencapai tingkat luar biasa. Dia masih belum selesai, kata Jian Xinhong penuh semangat di tribun. Benar saja, Jian Meng'er tidak berhenti setelah membuat pedang ke-8-nya bergerak. Dia masih mengumpulkan kekuatan. Apakah dia akan mencoba untuk gerakan pedang ke-9? Di bawah antisipasi semua orang, gadis cantik berbaju putih itu memasang ekspresi serius. Dia menggerakkan pergelangan tangannya, memungkinkan kekuatan untuk menumpuk ke tingkat tertinggi. Cahaya menyilaukan tak terduga melintas di matanya yang indah. Suara mendesing. Sekarang, giliran idiot ini mengabaikan perhatian. Jian Wushuang perlahan melangkah di arena. Jian Wushuang, cara Jian Lan meliriknya jelas. Berbeda dari bagaimana dia memandang murid-murid lain. Tunjukkan kami seni bela diri terkuat Anda, atau apa yang Anda paling terampil, kata Jian Lan. Suaranya agak dingin. Jian Wushuang menyiapkan pedangnya, tapi pandangannya terfokus pada tribun di depan. Di tribun, para pakar terkenal itu sedikit memperhatikannya dan masih mengobrol tentang Jian Meng'er. Hanya Bai Chong yang santai yang tersenyum padanya. Jian Wushuang mengangguk padanya dan menghunuskan pedang panjangnya. Suara mendesing. Cahaya pedang itu seperti ombak, melaju ke depan dengan momentum besar. Itu membuat semua orang merasa seolah-olah mereka telah tenggelam di laut, namun membawa makna yang lebih dalam pada saat yang sama. Begitu Jian Wushuang menunjukkan keahlian pedangnya, semua orang di drill ground terkejut. Bahkan para ahli terkenal di tribun kagum. Wave Superposition Sword Arm, bocah kecil ini juga menampilkan Wave Superposition Sword Arm. Si Tu Qingyun tertawa senang. Ini adalah seni pedang yang sama dengan Jian Meng'er. Tapi karena miliknya terlalu menyilaukan sebelumnya, bocah ini tidak akan membuat kami terkesan bahkan jika dia juga sebaik dia. Tidak masalah bahkan jika dia melakukan gerakan ke-7 atau ke-8, kata Yiziu, tertawa. Itu mungkin tidak benar. Bai Chong tiba-tiba berbicara. Apa maksudmu? Si Tu Qingyu dan Yiziu bertanya. Jika Jian Meng'er dapat mendemonstrasikan gerakan pedang ke-9, mencapai ketinggian besar dalam Wave Superposition Sword Art, apakah Anda pikir jenius yang memberikan seni pedang padanya akan lebih buruk? Jawab Bai Chong. Apa? Semua orang di stan terkejut. Bapak ke Bai Chong. Apakah Anda mengatakan bahwa anak laki-laki itu mengajar Jian Meng'er the Wave Superposition Sword Arm? Bisakah dia juga melakukan gerakan pedang ke-9? Si Tu Qingyu bertanya. Setelah menghubungkan titik-titik itu, aku tidak tahu seberapa bagus dia. Mari kita lihat dan lihat saja. Bai Chong menjawab dengan acuh tak acuh, tidak banyak bicara. Keingintahuan para ahli terkenal di tribun telah diganggu. Jadi mereka segera memusatkan perhatian mereka pada Jian Wushuang. Ketika semua orang melihat bahwa Jian Wushuang juga melakukan Wave Superposition Sword Art, keributan muncul di drill ground. Dia berani melakukan Wave Superposition Sword Arm, dia menggali kuburnya sendiri. Bukan masalah besar jika dua kontestan menunjukkan sword art yang sama di sini. Tetapi salah satu dari mereka adalah seorang jenius yang menyilaukan dan tak tertandingi, dan yang lain adalah orang yang menantang bakat itu 2 bulan lalu. Rasanya seperti provokasi halus bagi Jian Wushuang untuk melakukan sword art yang sama. Jian Meng'er sudah mendorong seni pedang ini ke puncaknya. Bukankah Jian Wushuang meminta masalah dengan melakukan itu? Itu tidak pasti. Jangan lupa itu Jian Wushuang yang mengajar Jian Meng'er seni pedang ini. Terus, Jian Meng'er menunjukkan gerakan pedang ke-9. Bahkan jika Jian Wushuang dapat melakukan hal yang sama, apa yang bisa dia buktikan? Apa gunanya provokasi? Semua mata tertuju pada Jian Wushuang yang berdiri di arena. Banyak yang menyeringai di wajah mereka.
Sebagian kecil murid di Sword Pavilion ingin membantahnya, tetapi argumen itu tampak sangat lemah di depan Jian Meng'er yang telah melakukan gerakan ke-9 seni pedang ini. Jian Wushuang mengabaikan orang lain. Dia sudah lama memusatkan seluruh perhatiannya untuk melakukan seni pedang ini. Wave Superposition Sword Art adalah akumulasi kekuatan yang konstan, ditumpuk satu sama lain, membutuhkan penguasaan teknik pedang paling dasar. Cahaya pedang muncul seperti gelombang. Tidak ada keraguan dalam gerakan Jian Wushuang saat dia melakukan 7 gerakan pedang pertama di bawah mata semua orang. Suara pedang yang mengiris udara bergema dengan setiap gerakan. Gerakannya masih mulus setelah yang ketujuh dan jauh lebih terkoordinasi dibandingkan dengan Jian Meng'er. Gerakan pedang ke-8 mengikuti ketujuh. Ini gerakan pedang ke-8. Orang-orang di lapangan tatap dia dengan penuh perhatian. Tapi Jian Wushuang tidak berhenti setelah gerakan pedang ke-8 dan semua orang menyadari bahwa dia sedang mencoba gerakan pedang ke-9. Tapi langkah ke-9 adalah level puncak seni pedang ini. Apakah dia bisa melakukannya? Sama seperti rasa ingin tahu para penonton yang bangkit. Dia sudah siap untuk bergerak di saat berikutnya. Dalam sekejap, dia membuat gerakan pedang lain. Gerakan pedang ke-9. Dia masih menunjukkannya secara alami dan lancar. Seruan berdering di seluruh drill ground. Haha, seperti yang diharapkan. Bai Chong tepat sasaran. Bocah kecil ini benar-benar berhasil melakukan gerakan pedang ke-9. Dan dia melakukannya bahkan lebih lancar daripada Jian Meng'er. Bakatnya untuk prinsip pedang tidak kurang dari miliknya. Si Tu Qingyue berkata, tersenyum. Para ahli terkenal lainnya di tribun mengangguk untuk menunjukkan persetujuan mereka. Jangan terlalu cepat membuat asumsi. Masih terlalu dini untuk memutuskan, kata Bai Chong, mengenakan senyum misterius. Semua orang terpana dan langsung berbalik ke arah arena. Alih-alih menyarungkan pedangnya, Jian Wushuang yang telah menyelesaikan gerakan pedang ke-9 terus menggunakan pedangnya, membeku karena terkejut. Seketika, para ahli terkenal di tribus mulai memandang Jian Wushuang secara berbeda. Langkah ke-10. Aku hanya tahu bocah itu tidak akan mengecewakanku. Senyum muncul di wajah Bai Chong, tetapi menghilang dengan cepat. Apa? Bai Chong berkata dengan terkejut. Ini semua orang di tribun tercengang. Jian Wushuang, yang kinerjanya dari gerakan ke-10, telah membuat semua orang tercengang. Belum selesai, cahaya pedangnya mulai bergetar, siap untuk mengumpulkan kekuatan. Dia akan mencoba langkah ke-11. Itu tidak mungkin. Bahkan Jian Xinong tidak bisa menahan diri untuk berdiri. Mata berkilau karena ketakutan. Bocah ini gila. Dia gila. Di bawah arena, Jian Lan berteriak berulang-ulang. Langkah ke-11, Bai Chong dan yang lainnya di tribun berdiri dengan terkejut. Bahkan Sui Hangxin yang tinggi dan tinggi tertegun dan, untuk pertama kalinya, menatapnya dengan setuju. Drill ground tenggelam dalam kesunyian yang mematikan. Mata semua orang terkonsentrasi pada Jian Wushuang. Dia tidak memperhatikan perhatian mereka dan menutup matanya, mengingat semua yang dikatakan ayahnya ketika dia mengajarinya seni pedang ini. Xuan, ingatlah bahwa tidak ada yang namanya level tertinggi untuk sword art manapun. Jika langkah ke-10 adalah level tertinggi dari Wave Superposition Sword Art, yang perlu Anda lakukan adalah melampaui level tertinggi. Desir, cahaya pedang yang kejam muncul dengan amarah. Gerakan pedang ini sepertinya mampu membagi dunia menjadi dua. Di arena, Jian Wushuang membuka matanya. Senyum tipis muncul di wajahnya. Aku telah melampaui level tertinggi. Ayah, aku sudah melakukannya. Sungguh mengejutkan. Semua orang terkejut dengan gerakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Langkah ke-11, Bedia benar-benar mencapainya. Bagaimana mungkin jika mereka menemukan Jian Meng'er melakukan gerakan ke-9 dari gelombang superposisi sword art luar biasa? Maka mereka hanya bisa menggambarkan kinerja Jian Wushuang dari Elephant Move sebagai sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Jalan seni bela diri, sedangkan teknik seni bela diri dan ilmu pedang adalah faktor eksternal. Bahkan jika dia memiliki ilmu pedang yang sangat baik, dia tidak dapat mencapai banyak hal dengan penanaman kekuatan spiritual yang lama. Kasihan sekali bocah ini. Sui Hangxin melirik Jian Wushuang
dan menggelengkan kepalanya. Bahkan dengan kultivasi biasa, dia memiliki hak untuk menjadi salah satu murid. Kita seperti Jian Meng-er dengan bakatnya di Sword Principle. Namun faktanya, dia telah melewatkan waktu terbaik untuk berkultivasi. Dia pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk menembus alam laut spiritual. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang ahli. Kekuatan spiritual. Cahaya violet yang menyilaukan melonjak dari bawah ke atas 10 lapisan permata, menempatkan cultivation of spiritual. Powernya di puncak langkar. Keenam dari jalan roh. Itu tidak berakhir di sana. Flek cahaya ungu menerangi lapisan ketujuh. Cahaya masih redup, tetapi lapisan itu masih menyala. Lapisan ketujuh menyala. Langkah ketujuh dari jalan roh. Jian Lin akhirnya berhasil menembus. Langkah keenam dari jalan roh. Setelah begitu lama, orang-orang di Drill Ground memujinya. Dan banyak dari mereka memandang Jian Lin dengan iri. Sungguh mengejutkan. Semua orang terkejut dengan gerakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Langkah ke-11, Bedia benar-benar mencapainya. Bagaimana mungkin jika mereka menemukan Jian Meng-er melakukan gerakan ke-9 dari gelombang superposisi Sword Art luar biasa? Maka mereka hanya bisa menggambarkan kinerja Jian Wushuan dari 11th Move sebagai sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Itu luar biasa. Dia, tanpa keraguan, luar biasa. Dia benar-benar melakukan gerakan ke-11. Di tribun, Penatua Shui Hangxin yang terhormat dari Sekte Pedang Tianyua tampak terpana. Lagi pula, tidak ada satu orang pun seusianya yang mampu melakukan itu. Bahkan di sekte wanita itu berarti bakatnya untuk prinsip pedang tidak tertandingi bahkan oleh mereka yang ada di sekte. Anak muda ini, Master Pedang Marquess Mansion, Jian Xinhong, bangkit dan menatap tajam ke arah Jian Wushuan. Aku adalah tuan rumah, tapi aku tidak tahu bakatnya dalam prinsip pedang telah menjadi sebesar ini. Si Tu Qingyue dan yang lainnya di sampingnya sangat terkejut. Penyelenggara pertempuran, Jian Lan, mendengus dan berbalik untuk menghadapi para ahli terkenal. Mungkin kalian semua tidak tahu ini. Meskipun bakat Jian Wushuang dalam prinsip pedang menantang surga, dia adalah sampel yang bahkan tidak bisa mengumpulkan kekuatan spiritual. Tanpa penanaman kekuatan spiritual yang sesuai, apa gunanya ilmu pedang yang sangat baik? Maksudmu bocah itu tidak bisa mengumpulkan kekuatan spiritual? Tanya si Tu Qingyue dan beberapa orang. Ekspresi mereka menjadi aneh. Betul sekali. Di Sword Marquess Mansion, semua orang tahu Jian Wushuan adalah sampah yang tidak mampu mengumpulkan kekuatan spiritual sejak ia berusia 12 tahun. Meskipun dia berhasil dan menjadi seorang warrior pada akhirnya, Jian Wushuang kehilangan emas. 4 tahun untuk warrior untuk meletakkan fondasi yang kuat. Jadi, belajar tentang ini. Prestasi apa yang menurut Anda bisa dia capai di masa depan? Cibir Jian Lan. Apakah ini benar? Dia baru saja membentuk kekuatan spiritualnya 2 bulan yang lalu. Sayang sekali. Si Tu Qingyue dan beberapa ahli terkenal yang sangat baik menggelengkan kepala dan menghela nafas. Dalam Way of Martial Arts, tahun-tahun dari 12 hingga 16 adalah tahap yang paling penting. Menjadi tahun-tahun pubertas. Itu adalah waktu terbaik untuk meletakkan dasar yang kuat untuk kultivasi. Begitu seseorang melewatkan tahap emas ini, pencapaiannya di masa depan akan terbatas. Tentu saja, ini hanya berlaku untuk para praktisi biasa, bukan untuk para pembudidaya yang menantang yang telah mengembangkan kultivasi devian seperti skill penciptaan surgawi. Kekuatan spiritual adalah dasar dari jalan seni bela diri, sedangkan teknik seni bela diri dan ilmu pedang adalah faktor eksternal. Bahkan jika dia memiliki ilmu pedang yang sangat baik, dia tidak dapat mencapai banyak hal dengan penanaman kekuatan spiritual yang lama. Kasihan sekali bocah ini. Shui Hangxin melirik Jian Wushuang dan menggelengkan kepalanya. Bahkan dengan kultivasi biasa, dia memiliki hak untuk menjadi salah satu murid. Kita seperti Jian Meng-er dengan bakatnya di Sword Principle. Namun faktanya, dia telah melewatkan waktu terbaik untuk berkultivasi. Dia pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk menembus alam laut spiritual. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang ahli.
melonjak dari bawah ke atas 10 lapisan permata, menempatkan cultivation of spiritual power-nya di puncak langkah keenam dari jalan roh. Itu tidak berakhir di sana. Flek cahaya ungu menerangi lapisan ketujuh. Cahaya masih redup, tetapi lapisan itu masih menyala. Lapisan ketujuh menyala, langkah ketujuh dari jalan roh. Jianlin akhirnya berhasil menembus langkah keenam dari jalan roh. Setelah begitu lama, orang-orang di drill ground memudinya dan banyak dari mereka memandang Jianlin dengan iri. Ketika dia menarik telapak tangannya, Jianlin memperhatikan perhatian padanya. Suasana hatinya berubah lebih baik. Dia telah dipermalukan sejak dia dikalahkan oleh Jian Wushuang sebulan yang lalu. Tetapi dia sekarang akhirnya mendapatkan kembali harga dirinya. Jadi bagaimana jika Jian Wushuang memiliki bakat luar biasa dalam prinsip pedang? Dia mungkin masih di langkah ke-6 sekarang. Jianlin mencibir Jian Wushuang dan menatapnya dengan provokatif. Tetapi ketika dia melihat Jian Wushuang, amarahnya berkobar. Ini berani mengabaikanku. Jianlin mengamuk. Dia melihat bagaimana Jian Wushuang menutup matanya saat dia bersandar ke dinding sepanjang waktu. Sikapnya secara alami kesal Jianlin. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Jian Wushuang tidak pernah peduli dengan dirinya sejak awal. Jian Wushuang tidak pernah peduli padanya. Tidak saat itu dan tentu saja tidak sekarang. Selanjutnya, Jian Meng-er. Ketika gadis cantik dengan gaun putih salju naik ke platform sekali lagi, seluruh drill ground terpesona oleh kecantikannya. Dia masih sangat dingin dan sombong. Meskipun kinerja Jian Wushuang telah menekan miliknya, itu tidak cukup untuk menaungi kecemerlangannya. Apa yang benar-benar mengesankan semua orang adalah surga yang menentang bakatnya untuk berkultivasi. Dia hanyalah seorang gadis berusia 16 tahun yang telah mencapai alam laut spiritual yang mendalam. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Sword Marcus Mansion. Selanjutnya, deteksi kekuatan spiritual akan menjadi kesempatan yang sempurna baginya untuk menunjukkan bakatnya yang tiada tara. Di arena, Jian Meng-er mendekatkan telapak tangannya lebih dekat ke permata kekuatan spiritual. Dengan lembut menyentuhnya, semua orang menahan napas. Apakah dia benar-benar mencapai alam laut rohani yang mendalam? Para ahli terkenal dari berbagai bidang pengaruh menonton dengan perhatian sungguh-sungguh. Meskipun mereka telah mendengar bahwa Jian Meng-er memiliki prestasi seperti itu, kali ini mereka akan dapat menyaksikannya sendiri. Mereka hanya akan berani mempercayainya jika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Lampu kekerasan yang keras menyala di dalam permata kekuatan spiritual 10 lapis. Cahaya mengisi lapisan ke-7 tanpa ketegangan. Lalu lapisan ke-8 juga menyala. Lapisan ke-8 mewakili alam laut spiritual awal. Itu masih menyala dengan cahaya violet yang mempesona seperti sisa lapisan. Kemudian muncul lapisan ke-9. Itu menyala seperti yang diharapkan, cahaya sama cemerlang. Ada perbedaan dalam lapisan yang berbeda dari permata daya spiritual, dan mereka ditentukan oleh kecerahan cahaya ungu. Ambil kontestan sebelumnya, Jianlin. Sebagai contoh, ketika dia mencapai langkah ke-7 dari jalan roh, dia berhasil menyalakan lapisan ke-7 permata kekuatan spiritual. Namun, itu sangat redup karena dia masih baru di dunia. Tapi sekarang, melalui pemasukan kekuatan spiritual Jian Meng-er, lapisan ke-9 telah menyala dengan cahaya yang paling cemerlang. Apa artinya ini? Puncaknya, puncak alam laut spiritual yang mendalam. Dia telah mencapai alam laut spiritual yang mendalam dan dia bukan hanya pendatang baru. Tiba-tiba, drill ground gempar. Baik, sangat bagus. Di tribun, Jian Xinhong bangkit dan bertepuk tangan. Kegembiraan terlihat jelas di matanya. Jian Lan tertawa terbahak-bahak. Tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dia tidak hanya mencapai alam laut spiritual yang mendalam, tetapi bahkan puncaknya, semua orang di tribun juga tampak sangat kagum. Ketakjuban mereka adalah karena, bahkan dalam level yang sama, ada perbedaan yang luar biasa antara tahap awal dan puncaknya. Tidak memenuhi syarat untuk melampaui saya sepanjang hidup Anda. Bisakah kamu melihatnya sekarang? Bersandar di sudut, Jian Wushuang mengangkat kepalanya dengan tangan terlipat.
Matanya berubah sangat akut seperti listrik ketika mereka bertemu Jian Meng-er. Meskipun tidak ada percakapan yang sebenarnya terjadi, dia bisa mengerti apa yang ingin dia katakan melalui matanya. Puncak alam lautan spiritual yang mendalam, sangat bagus. Segalanya akan lebih menarik dengan cara ini. Dia menyentuh bibirnya yang kering. Matanya menjadi gelap saat api mengamuk di dalam dirinya. Pertempuran berlanjut, namun dibandingkan dengan hasil Jian Meng-er, budidaya kekuatan spiritual dari murid-murid lain tampak lebih redup daripada cahaya kunang-kunang. Yang terakhir, Jian Wushuang. Giliran Anda. Jian Lan memanggil, suara dingin. Bersandar di sudut, Jian Wushuang memutar matanya dan perlahan-lahan berjalan menuju arena. Langkahnya lambat saat dia meletakkan kakinya satu demi satu, menarik perhatian semua orang. Semua mata tertuju padanya, termasuk para ahli terkenal. Orang-orang yang paling menarik perhatian dalam pertempuran ini, tanpa diragukan lagi, adalah Jian Meng-er dan dia. Di babak pertama pertempuran sebelumnya, Jian Wushuang mengejutkan semua orang dengan gerakan seni pedang superposisi gelombang ke-11. Meskipun tidak ada yang punya harapan untuknya di babak kedua ini, tidak ada yang berani meremehkannya lagi. Dia ada di arena, menonton Jian Wushuang berjalan menuju platform, senyum muncul di wajah Jian Meng-er. Kamu mencapai puncak langkah ke-6 dari jalan roh sebulan yang lalu. Sekarang mari kita lihat seberapa banyak kemajuan yang telah Anda buat. Tunjukkan padaku apa yang telah kau raih selama 2 bulan ini. Jian Wushuang menjadi fokus di drill ground. Aku mendengar bocah ini mencapai puncak langkah ke-6 sedini sebulan yang lalu. Saya ingin tahu apakah dia telah mencapai langkah ke-7. Mencapai langkah ke-7 dalam sebulan? Konyol. Cara saya melihatnya, dia mungkin masih di puncak langkah ke-6. Meskipun kultivasinya dianggap layak bahkan di antara kita murid di sini, dia masih jauh di bawah Jian Meng-er. Jika dia menantangnya tanpa mencapai langkah ke-7, maka dia bodoh. Bahkan jika dia ental, bagaimana cukup beruntung untuk mencapainya? Menantangnya yang telah mencapai alam laut spiritual. Mendalam hanya membawa aib di kepalanya sendiri. Murid-murid lain mulai berdiskusi di antara mereka sendiri dalam bisikan. Jian Wushuang akhirnya berhenti di depan permata kekuatan spiritual di arena. Melihat itu, dia mengambil napas dalam-dalam. Kultivasi sungguh-sungguh. Selama 2 bulan, dia ingat 2 bulan terakhir di mana dia bahkan tidak berani menghabiskan waktu untuk bersantai. Dia tinggal di ruang penanaman dan menahan tekanan besar. Terus-menerus mengubah siksaan itu menjadi sesuatu yang bisa dibanggakannya. Di arena gladiator, dia mempertaruhkan nyawanya untuk bergabung dengan tantangan, sehingga dia bisa mendapatkan semua pil pemupukan roh kelas 1 yang dia butuhkan. Di Gunung 9 Serigala, ia bertarung melawan singa berdarah dan menyerap seluruh kumpulan cairan spiritual primordial. Dia telah menghabiskan 2 bulan dengan panik, berkultivasi, dan sekarang saatnya untuk menunjukkan kepada mereka semua kerja kerasnya. Semua orang memandang rendah saya. Mereka semua berpikir saya melakukan penjangkauan berlebihan untuk menantang Jian Meng-er. Dalam hal ini, Anda semua sebaiknya membuka mata lebar-lebar dan menonton dengan cermat. Dengan panas bersinar di matanya, dia menyentuh permata kekuatan spiritual dengan tangannya. Menggunakan keterampilan penciptaan surgawi, kekuatan spiritual mulai mengalir dari dalam. Berdengung, cahaya ungu yang mempesona muncul dari permata kekuatan spiritual hampir secara instan. Tingkat ke-6 permata spiritual bertingkat 10 menyala setelah kekuatan spiritual Jian Wushuang mengalir ke dalamnya. Cahaya cemerlang yang sama menandai langkah ke-7 dari jalan roh. Lapisan ke-7 menyala. Langkah ke-7 dari jalan roh. Dia benar-benar mencapainya. Teriakan kejutan terdengar di seluruh drill ground. Di tengah kerumunan adalah Jian Lin yang pucat. Kali ini, dia telah mencapai langkah ke-7 dari jalan roh dan berpikir dia akhirnya berhasil menyusul Jian Wushuang. Aliran konstan kekuatan spiritual Jian Wushuang menyulut cahaya ungu yang memenuhi lapisan ke-7. Permata kekuatan spiritual yang benar-benar melotot, dan itu masih berlangsung. Setelah lapisan ke-7, cahaya violet langsung menyala ke-8. Semua orang berpikir dia ingin menantangnya.
Hari ini adalah lelucon terbesar di dunia. Tapi sekarang, siapa yang berani menertawakannya yang permata kekuatan? Spiritualnya telah menerangi lapisan ke-9. Mewakili alam laut spiritual yang mendalam, siapa yang berani mengatakan bahwa Jian Wushuang tidak memenuhi syarat untuk menantangnya? Jika orang menemukan Jian Wushuang disesalkan, setelah dia secara mengejutkan melakukan gerakan seni pedang superposisi gelombang ke-11 di babak pertama, maka penanaman kekuatan spiritual yang baru saja dia sajikan benar-benar mengejutkan. Jenius, raksasa. Dua kata ini pasti muncul di benak setiap orang. Jian Meng'er mulai berkultivasi pada usia 12 tahun dan mencapai puncak alam lautan spiritual yang mendalam hanya pada usia 16 tahun. Dia sudah bisa dianggap sebagai bakat tiada tara. Namun Jian Wushuang hanya menghabiskan 2 bulan untuk pergi dari orang biasa ke seseorang di alam laut spiritual mendalam. Bagaimana jika dia bukan monster? Dan saat itu, orang yang semua orang anggap sebagai monster perlahan menarik telapak tangannya. Dengan murid-muridnya yang gelap, dia menyapu semua orang dengan tatapannya, membawa sedikit jijik, berdiri tinggi di arena. Jian Wushuang memandang rendah para murid Sword Marquis Mansion. Masing-masing dari mereka yang bertemu matanya tidak bisa membantu menundukkan kepala mereka. Di seluruh lapangan bor, hanya ada satu orang yang berani memenuhi pandangannya. Semua sambil membawa jejak kekeras kepalaan. Itu adalah Jian Meng'er. Tatapan Jian Wushuang akhirnya mendarat padanya. Tidak perlu kata-kata. Pada saat itu, niat bertarung mereka untuk bertarung telah muncul ke permukaan. Jian Meng'er dapatkan F bintang CK di sini. Geraman dinginnya mirip dengan petir, beresonansi melalui langit dan bumi. Seluruh drill ground langsung terbakar dengan kegembiraan. Jian Meng'er dapatkan F bintang CK di sini. Teriakan nyaring yang dingin menggema. Bergema di drill ground untuk waktu yang lama. Seorang gadis cantik dengan jubah putih salju mengangkat kepalanya. Segera melompat ke atas panggung dengan satu langkah. Berdiri di atas panggung. Kurang dari 10 meter dari satu sama lain. Dua tokoh berada di jalur perang. Ada perasaan konfrontasi yang hebat, sehingga Anda tidak merasakan waktu lainnya. Pedang panjang di punggung Jian Wushuang telah dihapus dari sarungnya dan getaran esensi pedang, seperti gelombang bergulir terpancar darinya. Saat sword edge yang dingin langsung menunjuk ke arah Jian Meng'er. Tanpa sedikit pun emosi, Jian Wushuang dengan dingin berkata, "Seperti yang saya katakan 2 bulan lalu, saya datang untuk menemukan Anda hari ini. Pertarungan di antara kita tidak bisa dihindari. Itu harus berakhir." Wajah Jian Meng'er sedingin batu ketika dia berdiri di sana dengan jubah putih salju bertiup. Kekuatan puncaknya dari alam laut spiritual mendalam sepenuhnya dibebaskan. Jian Wushuang, saya tidak tahu bagaimana Anda meningkatkan kekuatan Anda hanya dalam 2 bulan. Bagaimanapun, saya masih percaya bahwa pemenang mengambil semuanya. Karena kamu sangat ingin bertarung denganku, maka bawalah. Pembicaraan singkat itu membawa suasana ke tingkat yang lebih tinggi dengan segera. Oh begitu, ada kegemparan kegembiraan dan harapan yang meningkat di daerah sekitar drill ground. Tampaknya para murid Sword Marquis Mansion berada di ambang kegilaan, menunggu untuk menyaksikan bagaimana hal-hal akan terungkap. Ini akan menjadi duel yang menarik, pergantian peristiwa yang menyenangkan. Diakui secara universal bahwa seorang remaja berusia 16 tahun yang dianggap sebagai jenius super teratas dalam daftar telah mencapai puncak alam laut spiritual mendalam. Yang lainnya yang dikubur terlupakan, membuat orang-orang kagum dengan kekuatan spiritual mereka, setara dengan alam laut spiritual yang mendalam, yang diperoleh dalam waktu 2 bulan. Pertarungan di antara mereka, bahkan para pakar terkenal di antara para penonton, pun menanti-nanti untuk menyaksikan pertarungan di antara mereka. Itu adalah pertempuran puncak antara dua talenta. Bahkan, orang-orang yang tinggal di Sword Marquis Mansion berpikir tantangan Jian Wushuang untuk Jian Meng'er adalah lelucon dan membawa aib di kepalanya sendiri. Sekarang, setelah 2 putaran pertempuran, tidak ada yang berani mengatakan itu adalah angan-angan. Menurut prinsip pedang, seseorang yang mengolah seni pedang gelombang
Superposisi kegerakan ke-11 pasti jenius. Menurut Cultivation of Spiritual Power, ia menyalakan tingkat ke-9 permata kekuatan spiritual. Juga setara dengan realm sea spiritual. Diap. Jadi mereka leher dan leher dalam pertempuran ini. Dia memiliki kualifikasi untuk menantang Jian Meng-er. Selain itu, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menjadi pemenang. Hadirin sekalian, Anda melihat keduanya. Siapa yang lebih baik dari yang lain? Bai Chong bertanya sambil tersenyum. Sulit dikatakan. Situ King Yue berbicara lebih dulu. Dalam budidaya kekuatan spiritual, Jian Meng-er telah mencapai puncak alam laut spiritual mendalam, yang sedikit lebih baik daripada Jian Wushuang. Sehubungan dengan ilmu pedang, Jian Wushuang unggul. Mereka sangat cocok, sehingga sulit untuk menilai kekuatan mereka yang sebenarnya. Saya setuju. Yiziu menganggukkan kepalanya. Meskipun budidaya kekuatan spiritual adalah langkah mendasar dalam proses berlatih seni bela diri, kekuatan teknik seni bela diri adalah faktor penting yang juga dapat menentukan hasilnya. Mengingat perbedaan kecil dalam kultivasi mereka, berdasarkan ilmu pedang mereka, Jian Wushuang dan Jian Meng-er bisa benar-benar bertengkar satu sama lain, dan hasilnya tidak dapat diprediksi. Shui Hanxin, bagaimana menurutmu? Bai Chong tiba-tiba menatapnya di sampingnya. Aku yakin Meng-er akan menang, kata Shui Hanxin berikut. Oh kamu yakin kamu ada di muridmu? Bai Chong berkata dengan sudut bibir terangkat. Ketika longsword tiba-tiba menebas, itu seperti gelombang bergulir yang menyapu daerah itu. Sword Taida adalah langkah paling menakutkan dari sword art aliran air tanpa henti. Dan gelombang menyapu adalah inti dari trik ini. Dalam keadaan normal, gerakan ini, jika dikuasai hingga tingkat mendalam, dapat menghasilkan 6 lapisan. Tetapi pada saat ini, gelombang Jian Meng-er tersapu dengan 8 lapisan. Itu konyol. Jian Wushuang tertawa kecil dan menangkap ombak dengan pedangnya. Pedang yang sangat umum, melarutkan 8 lapisan esensi. Pedang tanpa usaha ketika dia menyentuh mereka dengan mengambil keuntungan dari kekuatan mereka. Lalu dia membuat langkah besar ke arah lawannya. Suara mendesing. Gelombang seperti cahaya pedang dilepaskan, menciptakan gelombang di daerah tersebut. Jian Wushuang juga melakukan gerakan Sword Tide. Tapi ketika seni pedang dilakukan, gelombang esensi pedang bergulir dengan 12 lapisan dalam sekejap. Luar biasa. Satu pukulan sudah cukup untuk menghilangkan sword art-nya. Bagaimana dia melakukannya? Seni pedangnya sangat kuat. Pertarungan pertama antara keduanya membawa semburan seru di seluruh drill ground. Pemahaman Jian Wushuang tentang ilmu pedang jauh lebih baik dari yang kita bayangkan. Para ahli terkenal di tribun juga merasa kagum. Mereka semua memiliki wawasan yang lebih luas. Secara alami, mereka bisa melihat bahwa ilmu pedang Jian Wushuang sangat luar biasa. Serangan pedang yang dia tunjukkan sebelumnya tampak sederhana, tetapi pada kenyataannya, itu membutuhkan penggunaan sempurna dari seni pedang serta pemahaman tinggi tentang ilmu pedang dasar. Selanjutnya, Jian Wushuang menggunakan Taide, pedang yang sama, dan merilis 12 lapisan esensi pedang yang mengejutkan semua orang. Bagaimanapun, Jian Meng-er mencoba yang terbaik, tetapi hanya membawa sekitar 8 lapis esensi pedang. Perbedaan luar biasa ini segera menunjukkan kesenjangan besar antara keterampilan mereka. Persetan. Setelah teriakan banci, Jian Meng-er menyerang lurus ke depan dengan marah. Dengan longsword-nya yang menjulang tinggi, tindakan sederhana ini membawa kekuatan yang sangat kuat, dipenuhi dengan kebenaran yang menakjubkan. Kekuatan spiritual yang luar biasa berkumpul bersama dan kemudian bergegas keluar sekaligus, bertabrakan dengan gelombang esensi pedang bergerak yang dilepaskan oleh Jian Wushuang. Keterampilan pedang Tianyuan. Sambil menonton dari tribun, murid Bai Chong segera menyusut dan dia melirik Shui Hanxin, lalu berbisil. Tidak heran kau begitu percaya diri. Murid bayimu telah berlatih keterampilan pedang Tianyuan. Shui Hanxin tersenyum tipis tetapi tetap diam. Keterampilan pedang Tianyuan, seni pedang tertinggi yang dipraktikkan di Tianyuan Sword Sage, jauh lebih kuat daripada berbagai seni pedang di Sword Marksmanship. Tingkat kekuatan tingkat kultivasi mewakili tingkat kemurnian, ketepatan, dan momentum kekuatan spiritualnya.
kekuatan keseluruhan Jian Meng'er yang berlatih keterampilan pedang Tianyuan jelas jauh lebih kuat daripada orang biasa di puncak alam lautan spiritual mendalam. Itu sebabnya Jian Meng'er bisa mengatasi 20 gerakan ketika dia berkompetisi dengan 4 penatua agung dari paviliun pedang. Berdasarkan alam laut spiritual yang mendalam, 12 gelombang esensi pedang tersebar serangan pedang Jian Meng'er. Kemudian garis-garis bayangan pedang meledak dari salah satu tangan Jian Meng'er. Setiap pedang sangat cepat. Aurora Sword Arm, Jian Wushuang sedikit mengangkat sudut mulutnya, diikuti oleh suara dingin yang tiba-tiba. Sudah kubilang sebelumnya, meskipun Aurora Sword Art mengejar kecepatan ekstrem, meningkatkan kecepatanmu secara membuta akan mempengaruhi koordinasi dan koherensi antara seni pedang. Tapi jelas, Anda tidak menerima saran saya. Belum lagi Sword Artmu. Itu terlalu lambat. Terlalu lambat. Kata-kata ini bergema di drill ground dan segera membuat semua murid di rumah Marquis terpana. Setelah semua, dalam pandangan mereka, seni pedang Jian Meng'er cukup cepat. Mereka terlalu cepat untuk dilihat dengan mata telanjang. Hanya dalam sekejap, serangkaian bayangan pedang keluar. Lusinan bayangan pedang ditampilkan olehnya, tetapi Jian Wushuang bertahan mereka semua. Terlalu lambat. Lubang dari ujung pedang bisa terlihat jelas, memperlihatkan kulit putihnya yang membuatnya merasa malu. Dengan teriakan marah, Jian Meng'er menyerangnya secara langsung dengan triple kill sword. Dengan ganas, seni pedang melayang salju. Salah satu dari 18 pavilion sword alt sword kelas 1. Itu konyol. Jian Wushuang mencibir, dengan mudah menghadapi seni pedang ini. Kemudian dia menggunakan seni pedang salju yang melayang-layang dengan cara yang lebih sombong dan agresif. Seperti pepatah lama, sajikan dengan saus yang sama. Tidak peduli apa yang ditampilkan Sword Art Jian Meng'er. Jian Wushuang menolaknya dengan mudah pada awalnya dan kemudian mengembalikannya dengan cara yang lebih keras, lebih dewasa, dan sempurna. Pedang unggul. Dia benar-benar melampaui dia dalam seni pedang. Ilmu pedang Jian Meng'er sudah cukup baik baginya untuk mencapai tingkat mendalam di semua 18 kelas seni pedang Sword Pavilion. Tapi sekarang, di depan Jian Wushuang, seni pedangnya seperti trik yang dimainkan oleh anak-anak kecil. Kesenjangannya begitu besar. Kesenjangan ilmu pedang antara keduanya bahkan lebih besar dari yang kami harapkan. Melihat ke bawah, si Tu Qingyue dengan sungguh-sungguh berkata, Jian Meng'er memiliki ilmu pedang yang baik. Tetapi ilmu pedang Jian Wushuang jauh lebih baik. Sulit membayangkan bahwa bocah, laki-laki berusia 16 tahun, bisa memiliki ilmu pedang yang mengesankan. Jian Zihong, di Sword Marquis Mansion, apakah kamu satu-satunya orang yang memiliki ilmu pedang yang lebih baik daripada pria kecil ini? Ye Xiu melihat ke arah Jian Zihong. Sebagai master pedang Marquis Mansion, Jian Zihong memiliki pemahaman penuh tentang situasi tentang pedang Marquis Mansion. Mendengar kata-kata Ye Xiu pada saat ini, dia tidak bisa membantu mengangguk setuju. Adapun ilmu pedang, hanya di Sword Marquis Mansion, dia adalah satu-satunya yang lebih baik daripada Jian Wushuang. Shui Hanxi, jika terus seperti ini, muridmu tersayang akan dikalahkan, kata Bai Chong sambil tersenyum. Mereka masih bertarung, dan pria kecil bernama Jian Wushuang hanya memiliki keuntungan kecil. Masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa muridku akan kalahkan. Shui Hanxin berkata dengan ekspresi puas, seolah-olah semuanya sudah ada di dalam tas. Lalu terus menonton. Bai Chong mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Di arena, cahaya pedang yang menangkap mata melintas. Jian Meng'er telah berhasil melakukan banyak serangan menggunakan seni pedang kelas 1 dari paviliun pedang yang sangat hebat. Namun, Jian Wushuang tidak hanya membalas serangannya, ia juga membalas mereka dengan gerakan pedang unggul sebagai tanggapan. Kesenjangan dalam ilmu pedang terlalu besar. Meskipun Jian Meng'er memiliki keunggulan absolut ketika menggunakan kekuatan spiritualnya, sulit untuk memanfaatkan ini pada saat ini, karena kekuatannya tidak dapat disalurkan melalui serangannya. Kesombongan dan kepercayaan dirinya benar-benar ditekan oleh Jian Wushuang. 2 bulan lalu, kamu mengatakan bahwa kamu dan aku berasal dari 2 dunia yang berbeda dan bahwa ada celah
yang tidak dapat diatasi di antara kita. Kau memandang rendahku. Di matamu, aku adalah sampah. Seorang yang bahkan tidak bisa mengumpulkan kekuatan spiritual. Tepat sebelum dimulainya duel ini, kamu mengatakan lagi bahwa dalam pertarungan ini, kamu akan membiarkan aku menghadapi keputusasaan total karena kekuatanmu yang benar-benar dominan. Kamu sudah banyak bicara dan sangat sombong. Tapi sekarang, Jian Meng'er, apakah kekuatanmu hanya sejauh ini? Datanglah padaku dengan serangan terkuatmu, atau mungkinkah dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk pantas mendapatkan perhatianku? Dengan mata yang bersinar seperti kilat, Jian Wushuang menatap Jian Meng'er yang merasa malu dengan tekanan dari ilmu pedang. Kata-kata kasar yang diucapkan bergema di seluruh drill ground, menyebabkan kegemparan di seluruh ground. Jian Meng'er mengepalkan gigi putihnya dengan erat, dan dia tanpa sadar menatap Shui Hangxin yang ada di mimbar. Dia merasakan pandangannya padanya, dan sedikit mengangguk ke arahnya. Jian Meng'er segera memahami rencana Shui Hangxin. Melalui sinyal ini, Jian Wushuang, aku tahu bahwa bakatmu dalam Sword Principles itu unik, dan aku tidak pernah berpikir untuk bertarung denganmu berdasarkan ilmu pedang. Tapi hari ini, saya akan memberitahu Anda seberapa besar dunia ini. Anda amati dengan cermat. Dengan erangan, aura benar yang memesona keluar dari tubuhnya, sambil memegang pedangnya di satu tangan. Dengan ujung pedang menunjuk ke arah Jian Wushuang. Esensi pedang yang kuat dan tangguh menyebar perlahan. Esensi pedang itu sangat kuat, agung dan luar biasa. Ini adalah Bai Chong yang tersenyum di mimbar, terkejut, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Seni pedang alam semesta tanpa batas, salah satu dari 4 seni pedang tertinggi dari sekte pedang Tianyuan. Bai Chong menatap Shui Hangxin dengan wajah suram, dan dengan dingin berkata, Shui Hangxin, apakah Anda mengajarinya seni pedang alam semesta tanpa batas? Meng'er adalah muridku. Apakah ada yang salah dengan mengajarinya ini? Shui Hangxin menyeringai. Seni pedang alam semesta tanpa batas, sebagai salah satu dari 4 seni pedang pamungkas dari sekte pedang Tianyuan, adalah puncak mutlak seni pedang kelas 1. Dibandingkan dengan seni pedang Sword Art kelas 1, itu sedikit lebih kuat. Itu karena Jian Meng'er telah mengolah seni pedang surga tanpa batas ini, dikombinasikan dengan budidaya kekuatan spiritual yang lebih tinggi dibandingkan dengan milik Jian Wushuang, sehingga Shui Hangxin memiliki kepercayaan mutlak pada Jian Meng'er dari awal hingga akhir. Ini adalah seni pedang surga tanpa batas, tidak ada lagi ketegangan dalam duel ini. Situ Qin Yue menghela nafas di samping. Pemenang, Jian Meng'er harus menjadi pemenang. Kultivasi kekuatan spiritualnya jauh lebih tinggi daripada Jian Wushuang. Bersama dengan seni pedang kelas 1 tingkat atas ini, tidak mungkin bagi Jian Wushuang untuk mengalahkannya. Pasti tidak mungkin, kata Ye Zi juga. Kemenangan, siapapun yang melihat sungai pedang, ini akan benar-benar tenggelam dan terpesona. Namun, ketika sungai pedang mengalir menuju Jian Wushuang, dia tiba-tiba menutup matanya dan memikirkan banyak adegan yang tidak terduga. Semua adegan ini adalah tentang waktu yang dia dan Jian Meng'er habiskan selama 4 tahun, terakhir dari hari ke malam. Suatu kali, aku bermimpi bahwa aku bisa bersamamu selamanya. Kami akan menikah dan bahkan memiliki anak. Kamu adalah mitra terdekatku, seseorang yang benar-benar kucintai. Aku rela memberimu segalanya, bahkan hidupku. Tapi sekarang, ilusi ini telah rusak. Pedang selanjutnya akan menentukan kemenangan atau kekalahan, serta mengakhiri hubungan antara kamu dan aku. Dengan pedang ini, aku akan memberitahumu bahwa Jian Wushuang membuka matanya dengan suara datar dan dingin bergema di langit. Ada banyak orang yang memenuhi syarat untuk memandang rendahku di dunia ini, tetapi kamu tidak layak. Zip, cahaya pedang sedingin es menyala sekaligus. Bayangan daram. Langkah pertama seni pedang anonim. 2 aliran cahaya pedang membentuk sungai pedang yang indah. Salah satu lampu itu megar, yang lain dingin dan menyilaukan, juga cepat berlalu. Kedua lampu pedang itu sangat kuat tetapi sangat berbeda. Jika seseorang menggambarkan sungai pedang Jian Meng'er sebagai raksasa kolosal,
mampu mengalahkan apapun di dunia. Maka cahaya pedang Jian Wushuan mirip dengan pembunuh yang ada di mana-mana, bersembunyi di kehampaan seperti raja pembunuhan. Raksasa-raksasa memiliki kemampuan untuk mengalahkan dunia. Sebagai seorang pembunuh dan raja pembunuhan, adakah kebutuhan baginya untuk bersaing dengannya? Secara alami tidak ada harapan. Desir, cahaya pedang yang sekilas muncul kembali, melewati arus panjang dan indah dari sungai pedang Jian Meng'er dan muncul di depannya. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, cahaya pedang menyapu pergelangan tangannya. Darah berceceran dan pedang pembunuh tiga jatuh-jatuh ke tanah. Jian Wushuang sudah di depan Jian Meng'er. Pedang panjang di tangannya menunjuk ke tenggorokannya, berhenti kurang dari setengah sentimeter dari kulitnya. Begitu dekat, sehingga dia menggigil karena dinginnya baja. Wajahnya yang cantik akhirnya menjadi pucat untuk pertama kalinya. Waktu seolah terhenti. Semua orang menatap pemandangan yang terjadi di arena dengan tak percaya. Apakah dia benar-benar mengalahkannya? Jian Meng'er hilang. Ya dewa. Keributan bergemuruh menyapu drill ground saat semua orang berseru dengan keras. Di atas tribun, tidak mungkin. Sui Hangxin adalah yang pertama berdiri. Dia begitu yakin akan kemenangan muridnya. Mengubah ekspresi terlintas di wajahnya. Bagaimana mungkin? Jian Lan benar-benar terpana. Dia tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Jian Meng'er yang menggunakan Boundless Heaven Sword R dikalahkan. Para ahli terkenal di tribun bertukar pandang. Mereka bisa melihat keterkejutan mereka tercermin di mata masing-masing. Sebelumnya, mereka semua berpikir Jian Meng'er akan menang. Tidak ada ketegangan dalam konfrontasi, tetapi hasilnya adalah tamparan di wajah mereka. Seni pedang anonim. Jian Wushuang menggunakan seni pedang anonim. Mata Jian Xinhang cerah. Seni pedang anonim, semua orang menoleh padanya. Itu adalah seni pedang tertinggi dari Sword Marquis Mansion kami. Hanya Masters yang memenuhi syarat untuk memahaminya. Dan hanya 3. Sword Pavilion Masters yang benar-benar memahaminya. Saya tidak berpikir anak ini akan dapat memahaminya. Ayahnya pasti mengajarinya, kata Jian Xinhong penuh semangat. Pasti ayahnya yang mengajarinya, kata Jian Xinhong bersemangat. Lebih dekat, dia bisa membunuhnya sekaligus. Jian Wushuang, apakah kamu bahagia sekarang? Jika Anda masih belum puas, bunuh saja saya secara langsung. Dia tersenyum, tetapi itu adalah senyum yang sangat tragis. Dia menatapnya sejenak tanpa berbicara, sebelum meletakkan pedang panjangnya. Dia membungkuk untuk mengambil pedang yang dibuang di tanah dan membelai logam perlahan-lahan. Pedang 3 pembunuh. Ada sedikit kejutan di matanya ketika dia melihat dia mengambil triple kill sword. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk menatapnya, kata-kata dingin bergema di telinganya. 2 bulan yang lalu, aku sudah bilang paviliun pedang akan selalu menjadi milik paviliun pedang. Itu akan selalu menjadi milik ayah saya dan saya. Jangan pernah bermimpi mendapatkan sepotong pon. Aku akan membunuh siapa saja yang mencoba mencurinya. Kau sendiri yang harus disalahkan atas apa yang terjadi hari ini. Saya sendiri yang harus disalahkan? Jian Meng'er yang terpana menjadi sedikit lebih putih. Ketika dia mendengar ini, senyumnya mencela diri sendiri dan matanya basah. Saat itu, kamu hanya menyalahkan dirimu sendiri? Itu ungkapan yang bagus. Suara yang agung dan meledak bergema di seluruh drill ground secara tak terduga. Semua orang berbalik dan akhirnya memperhatikan pemuda berwajah dingin. Di samping Sui Hangxin, pria muda itu membawa pedang panjang dan selalu berdiri diam di samping Sui Hangxin. Dia tidak berbicara sejak awal, tetapi alisnya sekarang terangkat. Dalam 2 langkah cepat, dia naik ke arena dan suaranya bergema di udara. Aku Yemo dari Sekte Pedang Tianyuan. Apakah Anda berani melawan saya?